Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya bakal bahas sebuah studi kasus yang muncul karena penjelasan video saya sebelumnya, yaitu tentang Ainz pasti bakalan kalah kalau dia melawan Reinhardt. Disclaimer dulu, semua penjelasan di video ini adalah hasil penilaian saya pribadi. Jadi, kalau kalian tidak setuju, tidak usah ngegas ataupun komen aneh-aneh. Hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui atau apa yang kalian inginkan, bukan berarti 100% pembahasan ini salah. Karena seperti biasa, bisa saja saya yang salah atau kalian memang benar. Mari kita mulai dari analisis per poin-poin dari karakter mereka, yaitu sekuat apakah mereka, apakah ada kelemahannya, apakah pernah kalah, bagaimana posisi mereka di dunianya masing-masing, dan seperti apa logik di dunia mereka berjalan. Oke, mari kita bahas dari Ainz dulu. Sekuat apakah Ainz? Ainz dalam dunia Overlord dianggap sebagai makhluk agung pimpinan dari Nazarick. Dia memiliki hak atas semua item dan kekayaan yang Nazarick miliki saat ini. Dia adalah seorang Magicaster yang sangat mengandalkan mana saat bertarung, dan dia menguasai 700 macam sihir yang bisa dia gunakan dari yang terkuat hingga yang terlemah. Skill terkuatnya adalah The Goal of All Life is Death dan dikombinasikan dengan Cry of Banshee, yaitu skill yang akan membunuh siapapun dalam radius 100 meter dan tidak dapat ditahan oleh efek apapun kecuali sang target menggunakan item atau skill untuk hidup kembali sebelum 12 detik berlalu. Untuk pasif yang Ainz miliki, Ainz kebal terhadap segala macam serangan fisik dan magic tier rendah. Dia kebal terhadap serangan listrik, serangan es, dan serangan asam, dan dia juga punya skill Despair Aura yang bisa memberikan serangan mental kepada musuh. Dia juga mampu menciptakan undead dengan batasan tiap harinya, dan memiliki pembatas agar mental Ainz dapat tetap stabil. Ainz juga sangat cerdas dalam mengatur strategi ketika bertarung, dan dia memiliki banyak sekali pengalaman PvP. Kalau untuk Reinhardt bisa menggunakan berbagai macam senjata sehingga gaya bertarungnya sangatlah fleksibel. Tapi kalau melihat posisinya sekarang sebagai seorang Sword Saint, maka mari kita anggap kalau Reinhardt akan lebih sering bertarung dengan pedang. Reinhardt memiliki kekuatan untuk bisa mendapatkan defense protection apa saja yang dia mau, seperti kebal dari serangan pertama, kebal dari serangan yang belum pernah dia lihat, mengurangi 80% magic damage dari segala macam elemen sihir, kebal dari segala macam curse buff ataupun debuff, kebal dari serangan projektil seperti panah, peluru, dan lain-lain, kebal dari serangan kedua dan segala macam combo yang mengikutinya. Dia juga semakin kuat di segala macam cuaca, mau hujan, panas, pagi, ataupun malam. Berdarah membuatnya semakin kuat, kebal dari segala macam penyakit, kebal dari racun, dan kalau dia mati, akan muncul Reinhardt yang baru dan menggantikan dirinya yang lama. Reinhardt juga memiliki pasif yang akan menarik spirit di sekitarnya, dan membuat mereka menyembuhkan Reinhardt jika dia terluka. Dan satu skill lagi bernama Defective Gate, yaitu skill yang mengizinkan Reinhardt untuk menyerap mana di sekitarnya, dan mengubah mana itu untuk memperkuat kekuatan fisiknya, dan selagi dia menyerap mana, musuh yang dihadapi tidak akan bisa menggunakan sihir. Kalau kita lihat dari faktor kekuatan saja, kita bisa lihat siapa yang lebih kuat. Tapi mari kita lanjut lebih jauh. Kalau kelemahan yang Ainz miliki, karena Ainz sebagai seorang mage, maka dia sangat membutuhkan jarak ketika bertarung dan akan sangat bergantung dengan mana. Sebagai seorang undead, Ainz juga lemah terhadap serangan suci ataupun api, kecuali dia menggunakan equipment untuk menutupi kekurangan itu seperti saat melawan Shaltir. Ainz juga bisa mati, tapi katanya bakalan hidup lagi dengan total level yang berkurang dan level player yang berkurang karena kematian tidak dapat dikembalikan. Kalau kelemahan yang Reinhardt miliki, emosi atau akalnya dapat dipermainkan, seperti saat Regulus mengancam dia, ataupun saat Veld diculik dan Reinhardt malah kehilangan arah. Tapi jika terjadi pertarungan 1 versus 1 tanpa melibatkan Veld, maka bisa dibilang Reinhardt sama sekali tidak memiliki kelemahan. Pertanyaan berikutnya, apakah Ainz pernah kalah? Kalau dalam dunia Overlord, Ainz belum pernah kalah sama sekali. Dalam dunia Overlord, yaitu New World, bukan Yggdrasil. Lalu, apakah Reinhardt pernah kalah? Reinhardt belum pernah kalah sama sekali, hanya saja dia pernah dibunuh oleh Regulus. Lalu kemudian dia hidup lagi dan malah membunuh balik si Regulus itu. Untuk posisi Ainz dalam cerita Overlord, dia bukanlah yang terkuat di dalam dunia Overlord karena masih ada Rubedo yang jauh lebih kuat daripada dia. Bahkan kemungkinan Ainz untuk kalah akan selalu ada jika ternyata muncul musuh yang jauh lebih kuat dari dia. Untuk posisi Reinhardt dalam dunia ReZero, secara jelas dia dikatakan sebagai karakter terkuat di dalam dunia ReZero, yang bahkan setara dengan Satella. Artinya, sudah tidak ada lagi kemungkinan bagi Reinhardt untuk kalah, karena tidak akan mungkin muncul musuh baru yang lebih kuat daripada Satella. Sekarang, mari kita bahas logik yang ada di dalam dunia mereka. Kalau dalam Overlord, sihir memiliki 10 tier dan 1 super tier. Item juga terbagi dalam beberapa tier, dan world class item adalah yang terkuat.
Dan bisa dibilang efek dari World Class Item jauh lebih superior daripada skill dan magic yang ada di Overlord. Efek dari World Class Item juga dikatakan mampu mengubah dunia. Hanya saja efek World Class Item tidak akan berpengaruh kepada sesama pemegang World Class Item. Dan dari semua World Class Item, terdapat 20 item yang disebut The 20 yang memiliki efek jauh lebih gila daripada World Class Item yang normal. Hanya saja mereka cuma bisa dipakai sekali saja. Kalau dalam ReZero, berbeda dengan Overlord, dalam ReZero tidak ada pengelompokan item atau sihir berdasarkan tier, sehingga efek item dalam ReZero tidak akan segila di Overlord. Namun, dalam ReZero terdapat urutan kekuatan, yaitu sihir berada di bawah Divine Protection dan Divine Protection berada di bawah Authority. Dan untuk kasus Reinhardt, Divine Protection miliknya tidak dapat dibatalkan bahkan dengan Authority sekalipun. Sekarang mari kita analisis. Dalam kasus ini, saya akan beranggapan kalau sihir di ReZero setara dengan Magic Tier 8 ke bawah di dunia Overlord. Dan untuk Divine Protection setara dengan sihir Tier 9 dan 10 yang sudah setara dengan sihir tingkat dewa di dunia Overlord. Dan Authority akan setara dengan sihir Super Tier Magic dan efek dari World Class Item. Kecuali efek dari The 20 yang akan saya anggap berada di atas Authority. Perlu diperhatikan, kata setara di sini bukan berarti sama, tapi memiliki tingkatan yang sederajat sehingga bisa saling melenyapkan efeknya. Sampai di sini, mari kita sepakati semua argumen saya tadi. Kalau kalian tidak setuju, maka seluruh pembahasan ini tidak akan valid. Dan semua argumen ini akan terbantahkan karena acuan kita tidak sama. Oke, mari kita beranggapan terjadi pertarungan 1 versus 1 antara Reinhardt dan Ainz. Ainz saat ini membawa seluruh item terkuatnya, termasuk World Class Item dan The 20 juga. Di sini, Ainz bertarung melawan Reinhardt dalam kondisi dia tidak tahu skill apa saja yang Reinhardt miliki. Kenapa Ainz bisa tidak tahu? Karena Subaru, sang MC di cerita ReZero saja, tidak tahu semua skill yang Reinhardt miliki secara pasti. Artinya, Ainz sudah pasti kekurangan informasi dalam pertarungan ini. Karena Reinhardt memiliki magic resistance yang mengurangi 80% magic damage dari segala macam elemen, maka sihir tier rendah Ainz sama sekali tidak akan bisa melukai dia. Jadi mari kita anggap semua sihir tier 8 ke bawah tidak akan berpengaruh kepada Reinhardt. Nah, karena anggapan kita sihir tier 9 dan 10 setara dengan Divine Protection, artinya Ainz harus menggunakan sihir tier 9 dan 10 jika ingin melukai Reinhardt. Tapi damage-nya akan sangat minim karena pengurangan 80% damage yang Reinhardt miliki. So, mari kita anggap kalau sihir tier 9 dan tier 10 sama halnya juga tidak berguna ketika melawan Reinhardt. Tapi bisa kita anggap kalau sihir Instant Death dapat menembus magic resistance yang Reinhardt miliki. Dengan asumsi, andaikan langsung mati tanpa kena damage, maka pengurangan damage pasti tidak akan berguna. Artinya, semua skill Instant Death semacam Grasp Heart, Yasub Nigurat, dan The Goal of All Life is Dead masih berpengaruh. Selain skill Instant Death, Reinhardt juga bisa terkena efek dari Time Stop. Hal ini berdasarkan asumsi kalau Reinhardt bisa terpengaruh dengan efek kembali dari kematian milik Subaru. Kalau Subaru berkata di depan Reinhardt bahwa dia kembali dari kematian, maka bukan jantung Reinhardt yang hancur, tapi jantung Subaru. Artinya, ketika Subaru mengatakan bahwa dia kembali dari kematian, waktu otomatis akan berhenti. Dari asumsi ini, kita bisa beranggapan kalau Reinhardt pun terkena efek time stop milik Subaru. Hanya saja, meskipun dalam kondisi terkena time stop, Divine Protection milik Reinhardt tetap berfungsi untuk melindungi Reinhardt. Nah, dari kondisi ini, kita juga bisa beranggapan kalau jantung Reinhardt tidak bisa dihancurkan. Berarti, skill Grasp Heart milik Ainz pun tidak akan berfungsi. Lanjut, kalau di ReZero, Reinhardt pernah terbunuh karena terkena authority musuh. Artinya, Ainz harus menggunakan Super Tier Magic tipe serangan atau World Class Item tipe serangan untuk membunuh Reinhardt. Nah, sekarang, World Class Item apa yang memungkinkan untuk digunakan melawan Reinhardt? Pertama, ada Momonga Red Orb, kedua ada Depiction of Nature, ketiga adalah Billion Blade, walaupun belum jelas tapi mari kita anggap sebagai World Class Item tipe serangan, keempat ada Genun Gagap, dan kelima ada dua item The 20 yang belum diketahui efeknya. Berhubung efek dari Momonga Red Orb, Billion Blade, dan Genun Gagap masih belum diceritakan secara jelas, mari kita anggap kalau World Class Item itu adalah tipe item yang memberikan damage yang sangat besar, kecuali Momonga Red Orb yang meningkatkan status. Sehingga bisa saja Reinhardt terbunuh jika terkena serangan dari item itu. Lalu untuk Super Tier Magic tipe serangan milik Ainz, pertama adalah Fallen Down, yaitu Super Tier Magic yang menyerang musuh dalam satu area kecil dengan memanggil semacam cahaya dari langit. Simpelnya adalah serangan laser dari matahari. Kedua adalah Yasub Nigurat. Skill ini punya dua step. Step pertama adalah membunuh secara instan semua makhluk hidup di sekitar. Lalu step kedua, menggunakan makhluk yang terbunuh sebagai tumbal untuk memanggil Dark Young. Nah, ketiga adalah Wish Upon a Star, yang mana Ainz bisa saja mengharapkan agar Reinhardt terbunuh.
Nah, kalau dalam ReZero, pada saat Regulus membunuh Reinhardt, Regulus membuat kondisi di mana Reinhardt tidak dapat bergerak dan melawan balik, sehingga dia hanya bisa pasrah saja jika dirinya diserang oleh musuh. Nah, karena ini adalah pertarungan 1 versus 1, maka ancaman tidak akan menghalangi Reinhardt dalam kasus ini. Sehingga bisa saja, seluruh efek serangan dari World Class Item ataupun Super Tier Magic dapat ditahan oleh Reinhardt. Sebenarnya, masih ada satu celah untuk melawan Reinhardt, yaitu dengan memanfaatkan efek dari Wish Upon a Star dengan meminta agar efek dari Divine Protection Reinhardt dapat dibatalkan. Hanya saja, karena dalam logik ReZero, efek Divine Protection milik Reinhardt tidak dapat dibatalkan bahkan dengan Authority sekalipun. Maka, efek permintaan dari Wish Upon a Star tidak akan berpengaruh apa-apa ke Reinhardt. Oke, setelah semua penjelasan ribet tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau Reinhardt tidak akan bisa terbunuh sama sekali oleh Ainz meskipun Ainz menggunakan sihir tier 10 sekalipun. Tapi Reinhardt masih bisa mati jika terkena skill instant death milik Ainz. Nah, masalahnya, apa yang membuat Reinhardt OP adalah skill bangkit dari kematiannya. Dalam kasus Reinhardt, kalau dia terbunuh, maka akan muncul Reinhardt yang baru untuk menggantikan Reinhardt yang sudah mati sebelumnya. Artinya, dalam kasus ini, Reinhardt bukan hidup kembali, tapi digantikan dengan tubuh yang baru, dan skill ini tidak punya batasan pemakaian sama sekali. Nah, karena Reinhardt diganti dengan yang baru dan bukan dihidupkan, artinya, skill penangkal kehidupan seperti True Death tidak akan berpengaruh kepada Reinhardt. Nah, artinya, proses kemunculan Reinhardt yang baru tidak dapat dihentikan sama sekali. Sampai di sini, kita bisa ambil kesimpulan. Ainz bisa saja membunuh Reinhardt, tapi Reinhardt akan tetap hidup kembali tanpa batas. Sedangkan sebagian besar skill instant death milik Ainz memiliki cooldown untuk bisa dipakai kembali. Ini berarti, jika mengandalkan sihir dan world class item biasa, Ainz tidak akan bisa mengalahkan Reinhardt sama sekali. Lalu bagaimana dengan The 20? Kalau kasus The 20, mungkin ada satu item yang bisa digunakan melawan Reinhardt, yaitu 5 Element Overcoming, yaitu item yang dapat mengizinkan pemain untuk melakukan request kepada developer untuk mengubah sistem magic di dunia. Artinya, item ini bisa digunakan untuk meminta dewa mengubah efek dari Divine Protection milik Reinhardt. Meskipun Divine Protection Reinhardt tidak bisa dibatalkan, bukan berarti efeknya tidak bisa diubah. Nah, dengan meminta dewa mengubah Divine Protection milik Reinhardt, maka sudah bisa dipastikan kalau Reinhardt tidak akan OP lagi dan kemungkinan bagi Ainz untuk menang akan meningkat drastis. Tapi sayangnya, Ainz tidak memiliki item itu. Untuk item The 20 yang Ainz miliki saat ini masih belum diceritakan sama sekali. So, saya rasa itu saja untuk analisis pertarungan Ainz versus Reinhardt. Dari semua argumen di atas, sebagian besar Reinhardt diceritakan dalam posisi bertahan dan terus-menerus terkena serangan dari Ainz. Bisa kebayang, dalam posisi bertahan saja, Reinhardt sangat sulit untuk dikalahkan. Apalagi jika Reinhardt memilih untuk menyerang. Hal yang sangat merugikan Ainz di sini adalah posisinya sebagai seorang mage, yang sudah pasti akan sangat dirugikan jika melakukan pertarungan jarak dekat. Selain itu, semua item dan sihir milik Ainz sangatlah terbatas karena membutuhkan mana dan cooldown, sedangkan Reinhardt bisa hidup berkali-kali tanpa batasan sama sekali. Artinya, jika terjadi pertarungan, kemungkinan Ainz untuk kalah adalah 99%, dan 1%-nya adalah efek The 20 yang Ainz miliki. Kalau saja efek dari The 20 itu hanya sekadar efek serangan, maka Reinhardt masih bisa hidup lagi. Tapi kalau mempunyai efek untuk mengubah sistem, maka Reinhardt bisa saja kalah. So, saya rasa itu saja untuk analisis kasus Ainz versus Reinhardt. Kalau kalian penasaran skill apa saja yang Reinhardt miliki, kalian bisa nonton video dari channel Mitama2330. Di situ dia sudah pernah bahas tentang kekuatan karakter dari Reinhardt ini. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Semoga kalian paham apa yang saya katakan dari tadi. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.